Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 16 Februari 2026. Sari berita, kasus kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan. Banyak penderita baru mengetahui penyakitnya saat sudah memasuki stadium lanjut karena gejala awalnya kerap disalahartikan sebagai keluhan biasa. Jelang Hari Raya Besar Keagamaan, harga bawang putih merangkak naik di pasar tradisional Nagekeo. Bersama saya Joana Bara, inilah berita selengkapnya. Kita mulai berita pertama. Kasus kanker serviks masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan perempuan. Banyak penderita baru mengetahui penyakitnya saat sudah memasuki stadium lanjut karena gejala awalnya kerap disalahartikan sebagai keluhan biasa. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci. Kasus kanker serviks di wilayah ND sebagian besar baru terdeteksi ketika kondisi sudah berat. Minimnya kesadaran dan kesulitan mengenali tanda-tanda awal menjadi faktor utama keterlambatan penanganan medis. Kepala Puskesmas Onekore, Dr. Florentinus Hendrianto menjelaskan letak kanker serviks berada di bagian dalam sehingga tidak mudah dikenali. Gejala awalnya sering mirip dengan haid tidak teratur maupun keputihan biasa, sehingga kerap diabaikan oleh perempuan. Berbeda dengan kanker kulit atau kanker payudara yang biasanya dilihat dan juga bisa diraba. Kanker serviks berkembang tanpa adanya benjolan yang tampak dari luar. Kondisi ini membuat banyak pasien datang berobat saat penyakit sudah berada pada stadium lanjut. Itu kanker yang letaknya di dalam dan di bawah, itu banyak wanita tidak sadar. Itu karena gejala awalnya itu sangat mirip seperti haid biasa atau sangat mirip dengan keputihan biasa. Nanti kalau sudah berat, baru ketahuan. Gitu. Tidak seperti, karena di dalam kan kita nggak bisa lihat benjolan ya. Kalau kanker kulit atau kanker payudara itu kan kita bisa pegang, bisa lihat ada ini. Kalau ini tidak, jadi seringkali juga semakin telat itu disadari. Jadi paling bagus memang pencegahannya. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang gejala dan resikonya, masyarakat diharapkan tidak lagi menunda pemeriksaan kesehatan reproduksi dan juga upaya pencegahan sejak dini dinilai menjadi kunci untuk menurunkan angka kasus dan kematian akibat kanker serviks. RRI ND Rahma Suci melaporkan. Menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Nagekeo mulai merangkak naik. Kenaikan ini terjadi akibat faktor cuaca serta distribusi barang dari luar daerah yang mempengaruhi pasokan di tingkat pedagang. Laporan selengkapnya disampaikan Ferry Soo. Harga bumbu dapur di pasar tradisional di Kabupaten Nagekeo mulai berangsur naik jelang Hari Besar Keagamaan. Di pasar Nagaroro, harga bawang putih mengalami kenaikan signifikan. Jika sebelumnya dijual seharga Rp38.000 per kilogram, kini harganya berada di kisaran Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram. Dini, salah seorang pedagang bawang, mengatakan kenaikan berkisar antara Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram tersebut mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir. Kenaikan harga bawang putih dipicu oleh anomali iklim yang berdampak pada distribusi dan ketersediaan pasokan. Pasalnya, bawang putih yang dijual di pasar setempat sebagian besar didatangkan dari luar Pulau Flores, sehingga sangat bergantung pada kelancaran pengiriman antar wilayah, terutama di tengah musim penghujan. Bawang putih naik, merahnya turun. Sekarang 35, 38. Sekarang ini 38, kemarin 40, 45. Musim hujan tergantung, hujan begini. Musim panas dia harga turun. Kalau harga turun dia karena musim panas dia panen. Berbeda dengan bawang putih, harga bawang merah justru mengalami penurunan. Dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp35.000 hingga Rp38.000 per kilogram. Penurunan ini disebabkan oleh melimpahnya stok di kalangan petani lokal, mengingat bawang merah cukup banyak dibudidayakan di Pulau Flores. Selain komoditas bawang, harga telur ayam juga naik. Jika sebelumnya dijual Rp55.000 per papan, kini harganya mencapai Rp60.000 hingga Rp65.000 per papan.
Pedagang mengakui kenaikan harga sejumlah bahan pokok ini juga dipengaruhi oleh musim penghujan serta telah berakhirnya masa panen di beberapa daerah pemasok. RRI Ende Feriso melaporkan. Berita selanjutnya, Rektor Universitas Flores Dr. Willy Brodus Lanamana mendorong sinergi antara media dan perguruan tinggi agar hasil riset kampus dapat dipublikasikan secara luas dan mudah dipahami masyarakat. Selengkapnya laporan Ricardus Kota. Rektor Universitas Flores Dr. Willy Brodus Lanamana mendorong kerjasama antara media dan kampus untuk menyederhanakan informasi serta ilmu pengetahuan dan teknologi kepada publik. Hal tersebut disampaikannya beberapa waktu lalu dalam acara talk show spesial Hari Pers di Aula Marilonga RRI ND. Menurutnya, universitas seharusnya menjadi rujukan utama bagi pers dalam memperoleh informasi yang berbasis riset dan kajian ilmiah. Ia menilai masih banyak informasi dan ilmu pengetahuan di perguruan tinggi yang terhenti di lingkungan kampus. Lebih jauh, ia menjelaskan berbagai kegiatan seperti penelitian dan pengabdian kepada masyarakat saat ini lebih banyak menjadi konsumsi internal dan kalangan terbatas. Padahal, di dalamnya terdapat temuan-temuan ilmiah yang syarat ilmu pengetahuan dan teknologi serta memiliki dampak langsung bagi masyarakat luas. Namun lagi-lagi iptek ini kan hanya konsumsi masyarakat kampus ini. Itu yang saya katakan tadi. Bagaimana peran media untuk memformulasikan semua ini dibuat menjadi sederhana materinya, dikomunikasikan kepada publik, bisa dikonsumsi oleh publik, sehingga ini menjadi iptek yang sifatnya praktis sebagai upaya untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang ada di masyarakat. Selain itu, dokumentasi dan publikasi kegiatan perguruan tinggi umumnya hanya dipublikasikan melalui jurnal nasional dan internasional. Akibatnya hasil riset tersebut sulit diakses dan dipahami masyarakat umum. Karena itu ia mendorong adanya kolaborasi aktif antara media dan perguruan tinggi agar informasi ilmiah dapat dikemas secara sederhana, mudah dipahami dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat umum. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo apresiasi pengabdian mahasiswa Stiper Flores Bajawa. Laporan Nikolaus Makumeli. Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo Kosmas Lawa Bago Eswil memberikan apresiasi kepada Sivitas Akademika Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa Stiper FB, khususnya Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Nutrisi Teknologi dan Pakan Ternak atas kehadiran para mahasiswa di Desa Nagerawe dalam melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang digelar pada 11 hingga 16 Februari 2026. Kepada RRI, Kosmas menyampaikan kehadiran mahasiswa-mahasiswi Stiper merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Rawe Raya, khususnya Desa Nagerawe, dan juga sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo, dirinya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Sivitas Akademika Stiper FB yang telah hadir di wilayah Nagerawe, serta berharap kehadiran mahasiswa dapat membagi ilmu pengetahuan melalui pendekatan langsung kepada warga. Dirinya menilai kehadiran mahasiswa-mahasiswi Stiper FB memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat di Nagerawe yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani dan peternak. Kegiatan-kegiatan yang digelar dalam pengabdian masyarakat antara lain praktik belajar bersama masyarakat, kelompok peternak dan petani terkait pengolahan pakan ternak dengan biaya murah, serta cara mencegah dan mengatasi penyakit ternak. Kosmas menekankan bahwa mahasiswa adalah generasi emas yang memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah kepada masyarakat demi kemajuan daerah. Saya memandang positif dan memberikan apresiasi penghargaan setinggi-tingginya kepada direktur, para dosen, dan mahasiswa-mahasiswi Stiper Ngada yang melakukan pengabdian masyarakat dan penutupan masa bimbingan di Desa Nagerawe. Mereka merasakan, mengalami dari dekat, serta terjadi transfer pengetahuan, keterampilan, dan attitude atau kompetensi dari lembaga akademis ke tengah-tengah masyarakat. Bagi saya akan terjadi satu
peralihan, saling belajar, sharing pengalaman, sharing akademis tentang bagaimana agar para peternak, petani kita bisa naik kelas. Kegiatan pengabdian ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan masyarakat desa. Dengan adanya sinergi tersebut, diharapkan ilmu yang dibawa mahasiswa dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan lokal, khususnya di bidang pertanian dan peternakan di wilayah Nagerawe. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Wakil Bupati Ende Dominikus Minggu Mere menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Ende dalam menekan angka kematian ibu atau AKI dan angka kematian bayi atau AKB. Komitmen tersebut diwujudkan melalui transformasi layanan kesehatan dan peningkatan kompetensi bidan di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Rovino Sula. Penegasan itu disampaikan saat membuka musyawarah cabang Muscap 3 Ikatan Bidan Indonesia Cabang Ende di ruang Garuda Kantor Bupati Ende Sabtu 14 Februari 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum konsolidasi organisasi profesi bidan di tingkat kabupaten. Kepada RRI, Wakil Bupati Domi Mere mengajak seluruh bidan memperkuat kolaborasi lintas sektor guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Ia menekankan peran bidan sangat strategis karena berada di garis terdepan pelayanan kesehatan masyarakat. Di tangan para bidan, harapan keluarga dan masa depan generasi bangsa dipertaruhkan melalui dedikasi dan profesionalisme. Ia menyebut profesi bidan bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan kemanusiaan yang syarat tanggung jawab. Menurutnya, pemerintah daerah berkomitmen mendukung peningkatan kapasitas tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan dan penguatan layanan kesehatan dasar. Selain itu, pembenahan sistem rujukan terus dilakukan agar penanganan ibu dan bayi beresiko dapat lebih cepat dan tepat. Nah, ada beberapa hal harapan dari pemerintah daerah adalah tetap lakukan koordinasi yang baik dengan seluruh stakeholders termasuk juga pemerintah daerah. Ya, dalam hal ini bidan sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan persalinan maupun lain-lainnya. Nah, kita ketahui bahwa Ende angka kematian ibu tahun 2025 ini masih 9 orang ya, termasuk juga agak tinggi di Provinsi NTT. Nah, sementara angka kematian bayi itu 54 orang ya. Bayi sendiri 5 orang dan neonatus itu yang umur 0 sampai 28 hari itu 49 orang. Wakil Bupati Domi Mere juga mengingatkan pentingnya adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan. Bidan harus responsif terhadap inovasi pelayanan agar mampu menjawab tantangan kesehatan yang terus berkembang. Pemerintah daerah mendorong sinergi antara organisasi profesi, fasilitas layanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam mewujudkan visi pembangunan daerah yang sehat dan sejahtera. Sementara itu, Ketua IBI Cabang Ende, Marieta KS Baim menegaskan, IBI berkomitmen memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan yang aman dan bermartabat di Kabupaten Ende. RRI Ende Rovinus Fula melaporkan. Mendengar, sebelum mengakhiri warta berita pagi ini, kami hadirkan feature dengan judul Dari Ban Bekas, Kevin Menyusun Harapan Hidup bersama reporter Suimam. Saya tinggal di Jalan Eltari, pekerjaan saya bengkel. Di Jalan Eltari Bawah, Kota Ende, Kevin tekun mengais rezeki dari ban motor bekas. Pemuda asal Kabupaten Sika itu menyulap ban usang menjadi barang layak pakai bernilai ekonomi. Setiap hari tangannya hitam oleh debu dan karet, namun matanya menyimpan harapan yang tak pernah padam. Dari ban bekas, Kevin belajar bahwa hidup tak selalu harus mulus untuk tetap berjalan.
Awalnya, Kevin hanya ikut membantu orang lain di bengkel tambal ban. Dari situlah ia mengenal seluk-beluk memperbaiki ban, menilai kualitas karet, hingga menentukan harga jual. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya tinggal di Jalan Eltari. Pekerjaan saya bengkel dan menjual ban bekas. Ban bekas ini saya dapatkan dari bengkel. Saya beli dengan harga variasi dan ukuran. Kalau ukuran besar beda harga. Setelah itu saya buat lagi. Pengalaman sederhana itu menjadi bekal penting ketika ia memberanikan diri membuka usaha sendiri. Sebuah lapak kecil di pinggir jalan kini menjadi tempatnya menggantungkan hidup dan masa depan. Ban-ban bekas ia beli dari berbagai tempat, bahkan hingga ke kabupaten tetangga terdekat. Perjalanan jauh ditempuh demi mendapatkan ban yang masih layak diperbaiki dan dijual kembali. Setelah dibersihkan, ditambal, diiris, dan dicek ulang, ban tersebut dijual dengan harga bervariasi mulai dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Harga itu menjadi solusi bagi banyak pengendara yang membutuhkan alternatif terjangkau. Untuk harganya variasi, mulai dari harga Rp50.000 sampai dengan Rp80.000. Kalau untuk ukuran besar harganya Rp80.000. Omset sehari tergantung. Paling banyak laku sehari 5 biji. Sehari bisa 250. Tak jarang Kevin harus menghadapi hari sepi pelanggan. Namun ia tetap membuka lapaknya sejak pagi, percaya bahwa rezeki akan datang pada waktunya. Usaha tambal ban dan jual ban bekas ini bukan sekedar uang. Bagi Kevin, ini tentang bertahan hidup dengan cara jujur dan bermartabat. Ia menyadari pekerjaannya kerap dipandang sebelah mata, namun baginya setiap ban yang kembali berputar adalah bukti kerja keras tak pernah sia-sia. Dalam sehari saya bisa iris 10 ban. Sehari bisa laku 5 biji. Menang. Terus saya ini sudah dari 2016. Setelah saya lulus sekolah, saya langsung kerja. Awalnya saya ikut dan orang, akhirnya saya buka sendiri. Kevin bermimpi suatu hari memiliki bengkel yang lebih layak. Ia ingin usahanya berkembang, memberi lapangan kerja kecil bagi orang lain seperti dirinya dahulu. Harapan saya kepada pemerintah, semoga pemerintah bisa mendukung kami anak muda. Kami juga butuh modal. Semoga pemerintah bisa perhatikan. Di tengah hiruk-pikuk kendaraan yang melintas, Kevin tetap setia di tempatnya. Dari pinggir jalan Eltari, Kota Ende, ia menata masa depan, satu ban bekas demi satu harapan baru.
Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.